Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala aqdun nikah mitsaqan ghalidha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Hadirin, pada pagi jelang siang kita menyaksikan dua hamba Allah akan melaksanakan akad nikah. Ananda Alanur Haq Azka Tabriani, putri keempat dari Bapak Haji Jujun Junaidi Miwah Ibu Yadi Suryani, insya Allah sebentar lagi akan dinikahkan dengan Ananda Yuda Darmawan, putra kedua dari Bapak Rozak dan Ibu Titin Suwartini. Khutbah ini ditujukan kepada dua hamba Allah, Ananda Yuda dan Neng Azka. Keduanya akan melaksanakan sebuah amalia suci. Sepertiga agama akan dilaksanakan. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sesuatu yang sangat penuh dengan kemuliaan. Ananda Yuda ada 3 pilar untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pilar yang pertama adalah cinta berbasis takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal terbaik adalah takwa. Ayat itu seringkali kita dengar, pesan itu disampaikan kepada jamaah haji dan umroh. Tetapi para mufassir menyebutkan bahwa bekal terbaik adalah untuk seluruh umat manusia yang memiliki iman dan takwa. Sudah barang tentu di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini termasuk Ananda Yuda dengan Ananda Azka. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang betul-betul memiliki satu getaran cinta di dalam dirinya, wallazina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang begitu kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla, refleksinya adalah dia akan mewujudkan cinta yang begitu mulia seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami. Oleh karenanya camkan pondasi yang pertama itu, hendaklah Ananda Yuda dengan Neng Azka, kalian harus memiliki pondasi yang pertama, cinta berbasis takwa. Pondasi yang kedua adalah pengertian dan saling memahami, saling mengerti dan saling memahami. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan, Ananda Laksana akan pergi nun jauh ke seberang pantai. Ananda Yuda dengan Neng Azka masih berada di pantai yang masih dangkal, belum ada ombak-ombak yang besar. Tetapi setahun, 2 tahun, 10-20 tahun, Ananda Yuda sebagai imam dan Neng Azka sebagai ibu presiden, ketahuilah bahwa dalam kehidupan ketika Ananda berada di tengah lautan yang luas, di situ akan ada hentakan ombak yang akan membuat kalian bersikap apakah akan saling memahami, apakah akan saling mengerti,
satu tujuan menuju mahligai surganya Allah Azza wa Jalla atau sebaliknya. Maka pondasi inilah yang harus dimiliki tentu di dalam mengarungi bahtera kehidupan yang menuju mahligai jannahnya Allah. Ananda berdua harus sauyunan, harus saling pengertian, dan harus saling memahami. Pondasi yang ketiga, hendaklah Ananda Yuda dan Neng Azka untuk berpegang kepada satu bentuk akidah keyakinan yang kokoh di dalam diri Ananda berdua. Ketahuilah bahwa akad nikah itu disebutkan di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha. Disejajarkan akad nikah itu dengan perjanjian para nabi dan rasul ulul azmi. 5 nabi dan rasul ulul azmi itu memiliki tugas yang teramat sangat berat di muka bumi ini. Mereka adalah Nabiullah Nuh alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi. Yang kedua, mitsaqan ghalidha digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Bani Israel yang begitu ngeyel kepada Allah. Jibril mengangkat 2 gunung terbesar di Mekah. Mengangkat Gunung Nur, Jabal Nur dan Jabal Tur berada di atas kepala-kepala Bani Israel. Seraya Allah menyatakan perjanjian janji setia dengan mereka adalah kalimat mitsaqan ghalidha. Dan yang ketiga adalah perjanjian 2 hamba Allah yang sebentar lagi Ananda Yuda Darmawan, Anda akan menjadi seorang presiden, Anda akan menjadi seorang imam. Yang ada di sebelah Anda sebentar lagi yang akan dihalalkan oleh walinya adalah bukan segumpal daging yang dengan mudah untuk dicabik-cabik, bukanlah seorang wanita yang dengan mudah dicampakkan begitu saja, tetapi dialah seorang wanita anugerah terbesar di muka bumi ini yang akan mendampingi perjuangan Anda sebagai imam, sebagai presiden. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pondasi yang ketiga inilah yang sangat menentukan bahwa pernikahan itu, akad nikah itu tidak lebih dari hitungan detik, tidak sampai 1 menit, tetapi pertanggungjawabannya Ananda Yuda seumur hidup. Satu-satunya di dalam hukum Islam, dalam syariat agama, orang yang berbuat hal yang dimurkai oleh Allah adalah mereka yang berkhianat terhadap akad nikah. Halal hukumnya untuk talak itu, tetapi dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pilar yang ketiga ini camkan secara mendalam di dalam qalbun Ananda berdua. Karenanya camkan dengan baik. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Allah memberikan sebuah sinyal, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Peganglah dengan baik bahwa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, berkarya dengan amal-amal yang penuh dengan kesalihan, al-baqiyatus shalihat, amal yang baqo, amal yang monumental dan salih. Dan faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, pegang dengan baik oleh Ananda Yuda, seorang presiden, seorang imam, dan ibu presiden Ananda Azka. Pegang dengan erat-erat, karena itu semua akan kembali ke dalam pribadi kalian di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Pegang dengan baik 3 pilar rumah tangga: sakinah, mawaddah, warahmah, cinta berbasis takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik adalah takwa. Kemanapun kalian berada, maka takwa itu adalah menjadi bekal utama. Pilar kedua, yakni kalian berdua harus saling memahami dan saling mengerti. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Dan pilar yang ketiga, jaga dengan baik dengan janji setia. Karena kesetiaan dalam akad nikah ini disejajarkan dengan perjanjian Nabi dan Rasulullah Azmi, dan juga disejajarkan dengan
perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah perjanjian yang kokoh dan kuat dan maha agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemilik 3 pilar itu, dan tentunya core inti dari semua itu adalah Ananda berdua, Ananda Yuda dan Ananda Azka. Peganglah keselamatan, berkarya dengan amal yang saleh, dan pegang bukhul yang mulia Al-Quran dan sunnah Rasul yang nyata. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada